Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memulai dengan pantun karena saya merasa sedikit agak tegang. Di Jakarta ada Umi Pipik. Di Kerinci ada Umi Mimi. Perkenankan kami berdua di sini dalam rangkaian Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, Bapak dan Ibu pejabat fungsional dan struktural, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di Ramadan ke-13 ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kemampuan untuk dapat menjalankan ibadah puasa hingga nanti di menjelang ibadah salat maghrib, dan untuk selanjutnya insya Allah kita akan tetap diberi kesehatan hingga ke 17 Ramadan nanti. Di akhirnya kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan merayakan kemenangannya. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita sembahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu berselawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah ataupun kultum dari Umi Mimi. Maaf ya kita panggil Umi. Sepertinya kalau panggil lebih dekat antara ibu dan anak. Betul kan Apa kabar Umi? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukhodimah, marilah kita buka acara ini dengan bacakan basmalah. Selanjutnya kepada Umi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Umi Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala puji dan syukur kehadiran Allah, atas segala nikmat, karunia, kesehatan, iman, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang memberikan beribu nikmat yang tidak terukur. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan ke hadapan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena beliau, tak akanlah kita ada di dunia ini. Yang kelahirannya mengguncangkan alam semesta. Sepatutlah kita bersalawat terhadap beliau dengan membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak dan Ibu Hakim, Pak Panitra, Ibu Sekretaris, seluruh rekan sejawat saya, seluruh adik-adik dan abang pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Izinkan saya untuk bercerita, bukan ceramah ya Umi. Sekedar bercerita apa sih manfaat puasa terhadap tubuh kita. Jadi saya mencari hadis yang paling singkat, namun insya Allah padat. Hadisnya yaitu sumu tasihu. Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Singkat tapi
insya Allah penuh makna. Kaitannya dengan kita berpuasa setiap tahun selama sebulan, ternyata banyak ya Bu, Bapak, faedahnya. Banyak penelitian baik di dalam maupun di luar mancanegara terkait pengaruh puasa terhadap kesehatan. Saya rangkum dengan beberapa penelitian dan ada beberapa yang bisa saya jabarkan saat ini karena banyak, cuman hanya beberapa yang saya rasa saya pun perlu belajar pentingnya puasa. Allah sengaja sayang sama kita Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Dengan berpuasa ini kita jadi sehat. Itu dibuktikan dengan penelitian orang yang nggak kaleng-kaleng lah ya, banyak ilmunya baik di medis maupun di ilmu akademisinya. Ya, salah satunya itu regenerasi sel. Jadi ada ilmuwan peneliti peneraih Nobel tentang kesehatan tahun 2016 yang menyatakan bahwa ada mekanisme autofagi. Nah, itu mekanismenya adalah proses memakan diri sendiri. Jadi sel itu memakan dirinya sendiri sehingga memberikan akses yang besar bagi tubuh untuk meregenerasi sel-sel baru. Sehingga itu bisa membuat kita lebih berumur panjang dan sehat. Insya Allah sehat. Ditambah juga dengan penelitian lainnya, ternyata dalam penelitian tersebut puasa yang 12 jam lebih bisa membuat kita lebih kuat imunnya, fungsi imun tubuh meningkat, tekanan darah stabil, sehingga kita tidak mudah terserang penyakit jantung ataupun stroke jika kita puasanya benar Bapak Ibu ya. Selain itu bisa dari segi diet, kita bisa memiliki berat badan yang ideal kalau kita puasanya rutin dan sesuai dengan pola makan yang baik ya. Kalau makannya bablasan, kebanyakan, tidak sehat, tentu tidak mendapatkan bentuk badan yang ideal. Jadi ada rumusnya juga, harus pola makannya harus seimbang, teratur, dan jangan terlalu manis atau terlalu berminyak. Yang penting makannya sehat dan memenuhi nutrisi kebutuhan kita selama puasa. Jadi puasa 12 jam itu sangat besar faedahnya bagi tubuh. Selain meregenerasi, juga dia membuat fungsi otak juga meningkat. Karena sel-sel otak saraf juga meningkat, sehingga fungsi otak meningkat, kita pun menjadi fokus ketika bekerja atau belajar. Jadi banyak referensi para ulama Islam dahulu ketika belajar mereka pasti dalam kondisi berpuasa. Ketika berbuka pun hanya sederhana dengan air dan kurma. Nah, itu pelajaran juga bagi kita. Ternyata puasa itu sangat penting. Dengan didetoknya tubuh kita juga. Makanya racun-racun ketika 12 jam menahan lapar, racun-racun itu akan secara sistematis tubuh kita akan mengaktifkan metode untuk mendetok seluruh racun yang tidak baik di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, manfaatnya puasa kan membersihkan diri kita. Ternyata selain fisik kita dibersihkan, spiritual kita juga disucikan dengan berpuasa. Selain karena fungsi otak juga meningkat, maka penelitian juga mengembangkan nanti arah ke depannya untuk metode terapi potensial terhadap penyakit Alzheimer dan juga Parkinson. Nah, puasa itu tidak berbahaya bagi orang penderita MAH.
Karena sejoknya puasa itu membuat pola makan kita menjadi teratur, karena makannya hanya di waktu sahur. Jadi berpuasa itu aman untuk orang yang sakit mah, Bapak Ibu. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena asam lambung kita itu ditekan, pola makan kita teratur ketika berbuka dan sahur. Yang penting kita menyiapkan asupan kita cukup, tidak memakan yang makanan yang memicu asam lambung terutama, dan kalau punya penyakit mah ya pasti sebelum dan setelah makannya kita minum obat mah. Jadi puasa juga bagus untuk orang penyakit gula. Nah, kalau kita berpuasa dalam durasi waktu tertentu, kadar gula itu bisa terkontrol, Bapak Ibu, karena kita makan nggak sembarangan, kita punya polanya juga. Jadi saya melihat semuanya pakai pola, asalkan polanya betul, makannya betul, sehat, nutrisinya tercukupi, tidak berlebih ataupun berkurang, insya Allah kita akan sehat. Tidak bermewah-mewah juga ya Bapak Ibu, yang penting tercukupi nutrisinya. Selain itu, puasa juga bisa merawat usus. Nah, usus kita kan sudah bekerja, semuanya lah organ tubuh kita sudah bekerja selama setahun, dan dalam 1 bulan diistirahatkan dengan cara berpuasa. Nah, itu memperbaiki mekanisme hormon juga diperbaiki, sistem reproduksi juga diperbaiki, mikroba di usus yang baik saat puasa itu mengalami regenerasi juga, serta fungsi mikroba itu menjadi lebih efektif bekerja, sehingga usus itu menjadi lebih sehat, Bapak Ibu. Selain itu, puasa juga mengurangi peradangan baik di sendi. Jadi ada zat namanya asam akradinot yang zat kimia yang menghambat peradangan. Jadi bisa kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah manula sangat kuat, aktif ketika sholat tarawih. Ternyata itu ada hikmahnya juga. Selain itu, nah ini yang mungkin ibu-ibu senang. Jadi puasa 12 jam lebih itu memperlambat proses penuaan. Nah, iya. Selain sel-sel tubuh beregenerasi menjadi lebih mudah, jadi tubuh kita itu sel-selnya sehat selama puasa, tidak mudah rusak, sehingga mengurangi risiko penyakit akibat peradangan, infeksi, juga terkait penyakit usia lanjut. Jadi dari banyak itu ya, banyak manfaatnya puasa, juga ada itu untuk memperbaiki kesehatan mental. Jadi selama bulan puasa kita kan menahan hawa dan nafsu, melakukan rangkaian ibadah yang insya Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi ya insya Allah itu ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Itu seperti lebih bagus dari metode meditasi, karena itu kita mendekatkan diri sama Allah, sehingga tingkat stres kita berkurang, hormon bahagia lebih meningkat, hormon yang memicu stres ditekan, sehingga kita bisa menjadi tenang dan bahagia selama kita berpuasa dengan baik dan benar. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari cerita saya ini, terutama untuk diri saya sendiri. Ternyata Allah sayang sama kita, sehingga puasa itu wajib bagi umat Islam di dunia. Ternyata
selain hikmahnya besar untuk secara ibadah, juga untuk kesehatan kita. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Segala kesempurnaan milik Allah, segala kekurangan hanya dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata begitu besar hikmah dari kita berpuasa. Terima kasih atas penyampaiannya. Insya Allah di tahun depan kita akan bersua kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang saya hormati, yang rahmati Allah, demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Umi Mimi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah, dan yang salah datang dari saya sendiri. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya tutup acara ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.